Instagramnya kita. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang sejarah Taman Satwa Taru Juruk Surakarta. Nah, mungkin teman-teman sudah sering ke Juruk nih, atau bahkan sudah berkali-kali ke sini, tapi mungkin belum tahu tentang cerita atau sejarah dari TSTJ sendiri. Nah, hari ini Minwa sudah menghadirkan narasumber spesial. Jadi nanti yang mau tanya-tanya atau mau cari informasi atau mau memberikan doa buat kita, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, karena hari ini live kita spesial, jadi nanti durasinya agak lama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantau kita, ikuti acara kita di serangkaian hari ulang tahun Juruk Soluju yang ke-45. Oke, seperti tadi kita sudah buka dengan lagu Selamat Hari Ulang Tahun. Minwa ucapkan selamat ulang tahun buat Taman Satwa Taru Juruk Surakarta. Semoga semakin jaya dan semoga corona segera berlalu dan teman-teman bisa main ke sini pastinya. Nanti yang mau ngasih doa-doa bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, hari ini Minwa sudah ditemenin sama Pak Wiono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, teman-teman, cek suaranya dulu ya. Coba tulis di kolom komentar apakah suara Minwa sudah kedengaran. Suara Pak Win mungkin sudah kedengaran. Sapa dulu Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bisa tulis ya. Suaranya sudah kedengaran? Udah kedengaran? Oke. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung tulis di kolom komentar ya, biar Minwa bisa memperbaiki posisi handphonenya. Oke. Oke Pak Wi, selamat pagi Pak Wi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak ya. Nah, karena sekarang Minwa dan Pak Wi lagi di luar ruangan, jadi kita harus tetap pakai masker ya Pak ya. Oke Pak, Minwa mau tanya-tanya nih, Pak Wi itu kerja di Juruk sudah berapa lama sih Pak? Oh. Ya sebelumnya kepada teman-teman saudara semua, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Sebelum saya mengobrol banyak mengenai sejarah Taman Satwa Taru Juruk Surakarta, terlebih dahulu kami atas nama pribadi dan karyawan-karyawati Taman Satwa Taru Juruk Surakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun Taman Satwa Taru Juruk Surakarta yang ke-45. Semoga jaya, tetap semangat, mudah-mudahan lebih baik untuk yang ke depan. Oke. Mengenai berapa lama saya bekerja di Taman Satwa Taru Juruk? Ya. Sejak saya berusia kurang lebih 27 tahun. Wow. Jadi mulai masuk Taman Satwa Taru Juruk yang dulu namanya Taman Juruk itu tahun 87-an. Ya, 87 hingga sekarang. 87. Teman-teman udah lahir belum? Nah, Pak Wi itu udah bekerja di Juruk 35 tahun. Sekitar 35 tahun. Wah, pasti pengalamannya banyak banget ya Pak Wi ya. Nah, Pak Wi melihat sekarang Juruk yang sudah seperti ini, mungkin bisa diceritain Pak, bagaimana sih sejarah berdirinya Taman Satwa Taru Juruk itu sendiri. Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebelum nama Taman Satwa Taru Juruk, dulunya namanya Taman Juruk. Taman Juruk itu didirikan oleh swasta yang namanya Solo Bengawan Permai. Ya, yang waktu itu didirikan pada 17 Januari tahun 1976. Diresmikan oleh yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah waktu itu, Mayor Jenderal Purnawirawan Suparjo Rustam. Ya, tahun 1976. Apa yang dikelola oleh Taman Juruk pada waktu itu adalah hanya berkecimpung di
bidang taman, Oke. ya, taman rekreasi. Ya. Jadi waktu itu untuk taman satwanya masih berada di Sriwedari. Ya, ya Sriwedari. Jadi fokus pengelolaan pada waktu awal berdirinya itu adalah satu motor cross, salah satunya itu. Lalu ada taman-taman anggrek, juga ada taman hiburan remaja termasuk itu kemudi putar, terus segala macam lah itu. Terus ada taman air, yaitu kolam renang anak-anak juga ada. Juga taman untuk perahu juga sudah ada. Juga termasuk fasilitas restoran juga tersedia. Hanya itu awal berdirinya Taman Juruk. Ya. Terus kemudian berubah menjadi Taman Satwa Tarung Juruknya Ya, sejak kapan itu Pak Wi? karena perkembangan zaman, waktu berlalu, PT Bengawan Solo Bengawan Permai Ya. kurang lebih mengelola 10 tahun karena situasi akhirnya pilot. Oh ya. Ya, akhirnya pilot dan Taman Juruk diambil alih oleh pemerintah kota pada waktu itu. Oke. Hanya pada waktu itu kebun binatangnya masih di Sriwedari, yang notabene namanya Kebun Rojo. Nah, atas pertimbangan pejabat pada waktu itu akhirnya diputuskan kebun binatang Sriwedari dipindah ke Taman Juruk. Ya, Taman Juruk. Akhirnya jadilah Taman Satwa Tarung Juruk. Ya, itu salah satu awal dari berdirinya kebun binatang dulu ya. Lalu dari pengelolaan pada waktu oleh Pemkot dibentuklah suatu yayasan. Yayasan yang namanya Bina Satwa Taru. Ya, itu ditangani oleh pemerintah kota, khususnya Dinas Pariwisata. Ya, jadi dari Pemkot pada waktu itu membentuk suatu yayasan itu. Baru memindahkan satwanya satu persatu, jadi tidak bisa serentak pindah, jadi bertahap gitu. Oke Pak. Nah tadi Minwa tertarik Pak Win jelasin kalau dulu di sini itu buat area motor cross. Ya. Nah itu sebesar apa Pak pada waktu itu Pak? Dengar-dengar katanya itu paling bagus tuh se Asia Tenggara itu, bener nggak Pak? Ya, waktu itu sekitar tahun 70-an memang Solo adalah barometer untuk masalah motor crossnya. Wah. Karena ditangani oleh tenaga profesional pada waktu itu. Jadi memang paling bagus karena memang lokasinya juga strategi, juga promosinya memang ya gencar. Wah, tuh teman-teman. Jadi sebelum ada Mandalika yang mau jadi event MotoGP, wah ternyata Juruk sudah terlebih dahulu. Wah, jadi teman-teman kalau ke Juruk tuh banyak sebenarnya yang bisa digali ya Pak Wi ya. Iya, benar. Jadi buat kalau udah remaja atau dewasa kayak Rika nih, itu jangan khawatir. Jadi kalau main ke Juruk tuh jangan cuma berpikir ngasih makan satwa, lihat satwa ya Pak. Ternyata wah pengalaman dan sejarahnya tuh banyak banget. Salah satu tadi yang disampaikan sama Pak Wi tentang sejarah motor cross ya Pak. Oh, jadi kita nggak kalah tuh sama NTT itu ya. Oke. Lanjut Pak Wi. Nah, waktu proses pemindahan satwa ke sini tuh ya Pak dari kebun Rojo ya Pak. Iya, kebun Rojo. Oke, itu dulu satwanya udah sebanyak ini belum sih Pak? Ya, sebetulnya untuk satwa saya rasa sama ya, hanya waktu itu belum ada kuda nil atau belum ada unta, itu memang belum ada. Tapi ya sedikit banyak memang sudah hampir ada lah untuk satwa-satwa kecuali yang langka, yang memang agak sulit gitu. Ya gitu udah ada ya Pak ya. Untuk prosesnya yaitu tadi sudah saya sampaikan itu bertahap. Jadi satwa itu dipindah satu persatu Pak. Jadi tidak serentak pindah karena jadi
kita membangun dulu kandang buaya, baru buayanya pindah. Kita bangun untuk harimau, itu baru harimaunya pindah. Seterusnya. Terakhir itu mindah gajah. Oh, gajah yang paling Itu akhir. paling ngeri itu. Oke. Ya, karena apa? Pengalaman Pak Win Ya, ya? itu saya terjun langsung. Itu mulai sore sudah persiapan pembiusan. Pembiusan sudah kena, sudah teler. Sampai bangun itu belum mau naik. Oke. Nah, dengan usaha waktu itu memang di perkirakan itu memang gajah, ya itu namanya anggoro. Ya itu memang agak nakal. Itu kalau orang pengunjung nyebut perung, itu pasti nesu, pasti agak Marah gitu marah. ya, Pak, Ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, kita masih punya reptilnya, punya anggoronya. Itu ditempatkan di museum itu ya, Pak? museum, yaitu adalah Kiai Anggoro. Hanya satu gajahnya waktu itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi untuk pemindahan yang paling berat itu adalah gajah, karena menjelang subuh itu belum mau naik. Nah, oleh bapak-bapak pada waktu itu didatangkan juga 2 gajah dari Lampung. Fungsinya untuk narik, ngiringi si jati ini supaya mau pindah. Gitu. Jadi memang agak ngeri. Jadi sudah menjelang habis bius, belum mau naik ke kontainer, jadi pakai kontainer yang besar itu. Ya. Nah, akhirnya gajah itu ditarik dari atas, sama gajah satunya yang satu dorong dari bawah. Itu baru naik, itu sudah wah. Ya, itu suatu kegembiraan yang luar biasa. Mbah Anggoro masih disimpan buat pembelajaran kita ya, Pak ya, di museum. Nah, jadi teman-teman ya mau ke Juruk bisa masih bisa lihat Kiai Anggoro yang dari Kebun Rojo. Satwa yang pertama ya, Pak ya, gajah pertama yang ke Juruk. Nah itu teman-teman, jadi selain satwa yang masih hidup, jadi kita di sini punya museum kecil yang fungsinya buat edukasi. Seperti yang dijelaskan sama Pak Wi tadi, di situ ada beberapa awetan satwa, terutama yang lama ya, Pak ya. Itu sebagai pengingat kita dan sebagai pembelajaran buat kita semua. Oke, Pak Wi, kalau Rika di sini waktu kerja di Juruk nih, itu kan banyak event atau kegiatan yang sering kita lakukan ya, Pak Wi ya. Nah kalau dari pengalaman Pak Wi sendiri, event atau kegiatan yang sudah lama dilakukan di Juruk dan bersejarah atau mempunyai cerita itu apa, Pak? Ya, itu sedikit cerita ya saya. Selama bekerja di sini, dari mulai awal terbentuknya Taman Satwa Tarum Juruk, itu yang punya terobosan itu adalah Larung Getek Joko Tingkir. Ya, itu salah satu event yang mungkin suatu terobosan yang luar biasa. Karena apa, bisa menyedot pengunjung pada waktunya, yaitu menjelang akhir Sawalan, itu luar biasa. Itu salah satu terobosan yang luar biasa. Nah, itu memang dulunya itu memang kita karena berdekatan dengan Bengawan Solo, jadi istilahnya Larung Getek Joko Tingkir itu di Larung memang di tempat Bengawan Solo, karena ya memang saya ada histerisnya waktu itu. Gitu Ya, ya, itu hanya terobosan aja ya, karena perkembangan zaman akhirnya kita kemas lagi jadi Prahmen Joko Tingkir yang lokasinya di dalam Taman Satwa Tarum Juruk. Ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah situasi aman, kalau pandemi sudah berlalu, kita mungkin ada event Sawalan, ya itu mungkin teman-teman bisa berkunjung di Taman Satwa Tarum Juruk. Oke. Nah Pak Wi, selama Pak Wi 35 tahun kerja di Juruk, perubahan besar apa yang Pak Wi lihat dari Taman Satwa Tarum Juruk sekarang? Oh ya, untuk perubahan memang
Dari kebersihan pada betul. waktunya dulu tahun 80-an 90 itu untuk Infrastruktur. apa ya, saingan bisnis masalah wisata itu agak sedikit ya, Oh iya. sedikit. Jadi dibandingkan dengan sekarang yang dimana Solo Raya itu banyak sekali tempat-tempat rekreasi, jadi kita juga perlu adanya inovasi-inovasi yang bisa menarik pengunjung. Iya. Itu mungkin salah satu untuk kesan apanya tadi. Kesannya Pak Wi ke Ya, sini ya gitu. Pak Wi ya. Mungkin ya itu tadi untuk kesan-kesannya masalah pembangunannya memang ya kita karena kita usaha dari pengunjung, Ya. pendapatan dari pengunjung ya kita istilahnya bertahap. Oke, Jadi siap. mudah-mudahan kedepannya Amin. Lebih Taman baik lagi Satwa ya Pak Taru ya. lebih baik lagi. Untuk kebersihannya memang ya Harus karena ditingkatkan. harus ditingkatkan karena SDM-nya juga terbatas, Mbak. Oh iya. SDM-nya juga terbatas. Kita harus menangani PSBB yang kurang lebih 13 hektar. Oh, Ya, benar-benar Pak, luas 13 sekali. hektar ini enggak sedikit ya. Oh iya benar-benar. Jadi memang harus apa bisa memplanning. Nah, iya. Memang Oke itu. Pak Wi. Iya. 45 tahun Juruk, doa dan harapan Pak Wi buat STJ apa? Ya, semoga Taman Satwa Tarun Juruk kedepannya lebih menjadi membanggakan khususnya untuk Solo Raya, umumnya Indonesia. Jadi mungkin kedepannya Amin. semoga dengan kepemimpinan Bapak Bimo nanti kita lebih maju Amin. dan Amin, lebih amin. diminati oleh warga di Solo Raya, walaupun di sekitar kita banyak tempat-tempat rekreasi, tapi kita alhamdulillah punya nama yang besar yaitu Taman Juruk. Oke, Ya, Taman iya. Juruk itu terkenal sudah mungkin lagu dari Eyang Gesang juga Iya. mempengaruhi ya Bengawan Solonya ya. Dan Taman Satwa Ya. Juruknya ya. Ya mungkin salah satu daya tarik untuk Taman Satwa Tarun Juruk adalah salah satunya itu. Oke Pak Wi. Nah teman-teman ada yang mau tanya-tanya sama Pak Wi bisa langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin ada ucapan selamat ulang tahun buat Juruk bisa langsung tulis di kolom komentar. Mumpung kita lagi ngobrol sama Pak Wi, mungkin ada yang punya sejarah atau cerita berkunjung waktu masih kecil sekarang udah punya anak banyak, wah bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, tadi mungkin itu tadi dulu ngobrol-ngobrolnya sama Pak Wi. Kita bisa lanjutkan lain waktu. Terima kasih Pak Wi Ya, buat sama-sama. waktunya. Terima kasih buat cerita sejarahnya. Ya. Oke, setelah ini kita langsung bergabung dengan Direktur Perumda Taman Satwa Taru Juruk Surakarta, Bapak Bimo Wahyu Widodo, dan perwakilan dari VEF Hotel Manan. Jadi hari ini kita kolaborasi. Oke, terima kasih Pak Wi waktunya. Terima kasih, Pak Silakan, Wi. monggo. Oke, monggo silakan Pak. Ini Pak. Wah, oke, silakan. Oke. Kelihatan nggak kameranya? Oh, dipasang. Oke, sudah kelihatan semuanya? Yes. Sudah, oke. Selamat pagi dulu dengan Ibu siapa? Dengan Ika. Ibu Ika. Dari VEF Solo. VEF Solo, oke. Dan juga Pak Bimo. Nah, mungkin Selamat pagi. Selamat pagi. semuanya. Oke, selamat pagi. Oke, kita ngobrolnya mulai dari siapa ini dulu? Nah, Bimo dulu, Oke. Pak Bimo dulu, Pak. Oke, jadi acara pada pagi hari ini kita santai. Dengan santai ini kita meningkatkan imun dalam masa pandemi. Jadi terima kasih Mbak Rika sudah dipandu, Pak Wiono tadi sudah bercerita banyak pengalamannya mengenai Taman Satwa Taru Juruk. Kalau saya tidak banyak bercerita, cuman berharap saja yang pertama kepada para pengunjung. Ini saya sedikit memberi informasi bahwa sampai tanggal 25 nanti kita mengikuti SE Wali Kota, bahwa jam buka kita jam 10 sampai jam 4 sore setiap hari. Kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Kita sudah siapkan tempat cuci tangan yang banyak. Kemudian dalam masa pandemi ini kita
menyelenggarakan ulang tahun Taman Satwa Taru Juruk Surakarta dengan sederhana, mengikuti keadaan, dan kebetulan dapat dadaan dari Febotel. Wah, Febotel ini Mbak Ika, matur nuwun Mbak Ika. Kita dikasih tumpengan ini, disut dulu nih. Oh iya, Coba ini disut ini tumpengnya, tumpeng buah-buahan. Wah, tumpeng buah-buahan dan sayur untuk satwa. Nah, ini membantu kita sebagai lembaga konservasi. Semoga teman-teman ataupun masyarakat mau membantu, kami masih menerima donasi untuk makan satwa. Nah, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat yang telah mendukung keberlangsungan Taman Satwa Taru Juruk Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berusaha terus-menerus untuk melestarikan Taman Satwa Taru Juruk ini bersama jajaran kami yang ada di Perumda Taman Satwa Taru Juruk, agar kita segera melewati pandemi ini dengan baik, kita bisa beroperasional kembali seperti biasa. Karena sekarang ini kan masih dibatasi ini, anak-anak usia 15 tahun ke bawah belum boleh, karena yaitu semata-mata kebijakan untuk mencegah penyebaran corona yang ada sekarang ini. Ya, mari kita berdoa semoga di tahun ini segera berlalu, kalau bisa ya secepatnya begitu, karena kita juga rindu jalan-jalan. Satwanya yang ada di sini itu rindu dikunjungi, nah, masyarakat juga rindu mengunjungi, ya gitu, saling-saling kangen gitu. Oke, dari saya itu monggo Mbak Rika lanjut. Yeah. Ini ada dari teman-teman Pak, suaranya nggak kedengeran, jadi kita pakai mic ya Pak ya? Oke. Oke. Iya. Suaranya lembut-lembut. Nenek. Iya. Oke, ya. Oke. Ayo Mbak. Ini lagi Pak. Oke, jadi kembali lagi kami dari Taman Satwa Taru Juruk. Mohon maaf kalau anak-anak yang usia 15 tahun ke bawah belum bisa datang ke sini, karena ini semata-mata untuk mencegah penyebaran dari corona. Semoga corona segera berlalu dan kita bisa saling mengunjungi, dalam arti orang tua dan anak-anak bisa ke Taman Satwa Taru Juruk, satwanya juga senang dikunjungi. Nah, di usia 45 tahun ini memang kita belum sempurna, kita menuju baik, kita terus melakukan inovasi. Semoga Taman Satwa Taru Juruk ini tetap lestari sesuai dengan moto kami sebagai lembaga konservasi adalah salam lestari. Oke, Mbak Rika, monggo. Berikutnya, langsung Mbak Rika. Oh iya, monggo. Ini dari Febotel. Ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Ketemu dengan saya di sini. Saya dengan Ika Florentina dari GM dari Febotel Solo, Febotel Manahan dan Solo Baru. Senang sekali ketemu Pak Bimo dan juga Mbak Rika sudah diundang ke sini. Jadi memang pagi ini acaranya acara ulang tahun dari Juruk ya, yang ke-45 ya Pak, selamat ulang tahun. Tapi bertepatan juga dengan hari ini tanggal 17 Januari, ini juga ulang tahunnya Febotel Manahan yang ke-9. Jadi kita ulang tahunnya sama Pak, mungkin ini bisa kita agendakan untuk setiap tahun ya, ulang tahunan bareng. Jadi memang kemarin kita sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan pada saat ulang tahunnya Febotel Manahan Pak Bimo. Sedikit cerita aja, kita tuh biasanya itu kalau ulang tahunnya Feb itu yang rame gitu kayak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman di rumah yang ingat tahun lalu itu kita bagi tumpeng itu ada di Car Free Day, ada ribuan orang di sana, ada Zumba juga. Untuk bagi-bagi tumpeng untuk sama-sama bersyukur di ulang tahun kita ke-8 Februari. Nah, seperti tadi yang Pak Bimo sampaikan, di ulang tahun kita yang ke-9 di masa pandemi ini Pak, kita lakukan secara berbeda. Jadi memang kemarin kita sudah mengawali dengan bagi 1.000 masker Mbak Rika. Jadi kita kemarin bagi 1.000 masker di depan Hotel Febotel Manahan. Kemudian ada juga donor darah. Dan malamnya kita juga menyalakan lampu bertanda love untuk menebarkan cinta. Pagi ini kita datang ke sini khusus untuk mengunjungi sahabat-sahabat kita yang ada di kandang. Jadi kita khusus untuk bawakan buah-buahan. Ini ada susunan buah-buah beserta juga dengan sayuran-sayuran yang nanti akan kita kasihkan teman-teman di kandang. Ada teman-teman gajah, saya tadi sudah sempat masuk ke sana Pak. Luar biasa, dan
ini terus terang saya excited. Mungkin teman-teman yang sepantaran dengan saya yang sudah lama nggak masuk ke Taman Satwa Juruk ini a little bit surprise ya. Dulu saya kesini waktu kecil Bimo. Tapi sekarang sudah berbeda dan ternyata bagus. Very recommended, jadi harus main kesini. Sedikit ngomong tentang ulang tahunnya FEV yang ke-9. Memang kita mengambil tema Growing Together. Jadi ini adalah masa di mana kita sama-sama harus saling menebarkan cinta, sama-sama maju bersama, saling support, saling dukung antara manajemen hotel FEV Solo dengan seluruh juga karyawannya. Bagaimana kita bisa bertahan di masa pandemi ini, dan juga pastinya untuk kesuksesan bersama. Jadi harapan kami dengan ulang tahunnya FEV Manahan yang ke-9, kita juga semakin maju, semakin dekat juga dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau yang belum kenal dengan FEV bisa kenalan ya Mbak Rika. Nanti mungkin selain kita bisa bikin paket-paket bareng dengan Pak Bimo dan Mbak Rika di sini. Dari saya itu kata dulu sekali lagi kesempatannya, nanti kita bisa lanjut untuk langsung dengan kita ya. Kalau di FEV kita juga ada idenya FEV Hotel Manahan dan juga ada FEV Hotel Solo Baru. Kemudian juga kalau dengan saya di Ika Florentina. Terima kasih Mbak Rika. Ya. Oke, Pak Bimo dan Rika, mungkin sebelum kita tutup season ini, sebelum nanti kita acara lanjut lagi live Instagramnya, mungkin bisa gantian saling mendoakan. Oke, ya. Pak Bimo dulu mendoakan buat FEV Hotel dan juga Rika mendoakan buat TSD. Oke. Silakan. Ya. Mbak Ika C. Mbak Rika sama Mbak Ika. Ya, selamat ulang tahun untuk Taman Satwa Juruk ya. Semoga ke depan semakin semakin sukses, semakin maju, pengunjungnya semakin banyak dan semakin hits, tidak hanya di Solo Raya dan sekitarnya, tapi juga di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Karyawannya pun juga semakin makmur dan semakin berkah buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kemudian ya. Saya berdoa untuk FEV Hotel. Ini kan ada 2 ya, sampean pimpin ya. Manahan dan Solo Baru. Semoga pelayanannya menjadi lebih baik. Amin. Tamunya datang lebih banyak. Amin. Menjalankan protokol kesehatan. Amin. Kemudian ke depan kolaborasi bareng terus. Amin. Siap. Karyawannya sehat jiwa dan raga. Matur. Nah, Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bimo dan Rika, Bu Kapolda. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join live Instagram kita hari ini. Dan khawatir nanti kita masih ada sesi kedua, tapi kita break dulu sebelum kita lanjut. Terima kasih buat antusiasnya. Oh, sekalian bagus support live. Oke, berarti kita langsung teman-teman, gak ada break ya. Oke, kita langsung potong-potong aja. Oke, dari siapa ke siapa ini nanti Pak Bimo? Dari Bapak. Siapa karyawan yang paling lama tuh siapa? Oke, bisa. Oke, silakan. Nah, ini potong tubuh kita dilakukan oleh Bapak Bimo. Oke. tetap berdiri. Luar biasa ini. Oke. Gini. Oke. Buat siapa? Sini. Tunggu, Mas Re. Maskernya dipakai. Nah, tubuhnya mau dibeliin siapa nih Pak Bimo? Pemancing senior ini. Pemancing senior. Pemancing senior ini. Mas. Ya. Monggo. Pakai tumpengnya iki. Mas Re. Langsung. Aduh, kasih harapan dan siapa? Dongane. Semoga di hari ulang tahun Juruk tahun ini bertambah sukses selalu, banyak pengunjungnya, dan juga peminat para pemancing manianya semakin meningkat. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Taman Satwa Juruk. Ini sendoknya dibawa. Tak tambahi. Waduh, boten enten bungkus iki. Ora bawonen. Tangan sih. Oh, betul mriko angsa. Oke, terima kasih nggih. Dua tendali kurang ajar ya. Mungkin Pak Bimo kula langsung lebaran di kantor. Ya. Oke, mungkin potongan kedua Pak. Ya. Biar bahagianya dibagi-bagi. Ya. Sehat sekarang Iki ya. kudu entek lho Mbak Ika.
harus habis Mbak Ika. Ya. Makan ya Pak. Semoga berkah semuanya. Sip. Oke. Oke. Sudah, sambut. Sambut. Oke. Monggo harus habis. Yuk. Sekarang kita buka ini untuk makannya. Kita berdoa dulu Pak. Ya. Langsung aja. Langsung. Yuk. Oke. Ayo. Nah ini gantian nih ya. Makan yuk. Oke, tetap jaga jarak ya para sedulur. Ya, kita ikuti protokol kesehatan. Ya. Pak Bimo berarti sebelah sini ya? Ya. Yo. Monggo pindah sini, Pak. Betul. Ini rapopo salah. Ya nanti ngasih makan. Bol, tembus bol. Bocor. Oh. Bocor. Ya. Enggak. Monggo. Yuk. Nanti ini berarti harus dipikul ke sana. Kita ambil aja satu-satu, nanti secukupnya nanti kita kasihkan aja. Wortel, ambilnya Penyerahan dulu. Secara simbolis Ya Pak Bimo di sebelah sini Pak Bimo. Oh, iya. Ambil pepaya ya kali ya. Atas itu anu. Klopone mawon, Pak. Klopo mawon, klopo. Oh iya. Ini Pak. Ya. Terutama Pak. Sip. Oke. Udah. Yuk, kita bawa ke gajah yuk. Pak, sebelum itu ada ucapan selamat saja. Oke, ya, monggo Pak Eko. Ayo, sini Pak Eko. Foto nih. Ya, Masuk Pak Eko. masuk Pak Eko. Ya. Oke, monggo. Ini Pak. Ayo, gini, Tapi gini. selamat dulu. Ya, selamat ulang tahun Pak Eko. Ya. Bisa dipikul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polresta Surakarta, tim hari Sabtu dan hari Minggu selalu melaksanakan giat patroli ke tempat-tempat kegiatan wisata. Salah satunya di musim Jolo. Nah, belasan ternyata sudah 45 tahun ya Pak. 45 tahun Pak. Ya. Semoga semakin bertambahnya usia, tempatan wisata Jogja semakin selalu berjaya memberikan tempat hiburan yang selalu berguna bagi masyarakat Surakarta khususnya dan bagaimana seluruhnya. Semoga pandemi COVID ini setelah selesai nanti tujuan semakin banyak Amin. dan semakin banyak dan binatangnya pun juga sehat semua. Semoga Taman Wisata Kawi Jeruk sukses selalu, ramai selalu. Amin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Eko. Mewakili Polsek Jogja sini ya. Polres Surakarta, oke. Siap. Salam buat kakak sekalian. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ayo kalau mau makan ngasih makan sekalian. Nggih. Ayo kita gledek sekalian. Nggih, siap. Wawancara dulu nih Pak Bimo. Dari bagian yang Monggo. Ayo. Oke, selamat tahun Juruk Solo Zoo. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Halo, halo Kak Pamungkas, halo Kak Bisda. Halo Mas Ari. Nah teman-teman, itu tadi live kita terkait HUT Juruk yang ke-45. Habis ini kita mau ngasih makan satwa. Jadi teman-teman tetap gabung ya dengan live Instagram kita hari ini. Oke. Mungkin yang mau kirim-kirim ucapan bisa juga loh, bisa langsung tulis di kolom komentarnya. Oke, tadi Minwa rangkum ya apa tadi yang sudah disampaikan sama Pak Wi, bahwasanya Juruk tuh sejarahnya banyak banget loh. Jadi nanti buat teman-teman yang tadi kelewat live Instagramnya bisa langsung cek di YouTube channel kita ya, karena habis ini kita bakalan share juga hasil live kita hari ini di YouTube channel kita. Apakah Bapak Wali Kota Surakarta sering berkunjung ke Juruk Solo Zoo? Iya Kak Indra, benar. Setiap ada event tertentu Bapak Wali ke sini. Oke, tiket masuk Juruk Solo Zoo tahun 2000. Maksudnya 2001 ya. Sekarang tiket kita
Rp25.000. Tapi buat teman-teman yang kemarin sudah punya pre-sale, kalian nggak perlu menambahkan lagi ya, tetap tiketnya masih bisa dipakai. Oke, bagi-bagi hadiah nggak? Wah, boleh. Nanti kalau mau join live sama kita, nanti Minwa kasih souvenir. Oke, Kak Henry, saya melu nonton pas waktu pemindahan gajah kayak Anggora waktu itu. Wah, sekarang Kak Henry umurnya berapa nih? Sama kayak Pak Wi mungkin ya, waktu lihat pemindahannya. Wah. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Gajah Kiai Anggoro, nah nanti kita lihat ya di Museum Gajah. Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Wi. Oke, yang lainnya. Oke, Kak Henry, selamat ulang tahun Taman Satwa Taru Juruk Surakarta yang ke-45 tahun. Semoga tetap semangat mengayomi dunia satwa wisata. Saya sudah ke Juruk sejak tahun 1988. Wah, luar biasa. Amin. Terima kasih doanya. Kak sabar, semoga pandemi segera berlalu, anak-anak bisa masuk. Siap. Amin. Semoga segera berlalu. Kak Nuraini, selamat ulang tahun buat Solo Zoo. Semoga tetap lestari. Amin. Kamila, selamat ulang tahun TSTJ, semoga semakin jaya. Salam lestari. Oke. Wah, dapat ucapan dari Semarang Zoo juga nih. Selamat ulang tahun TSTJ Solo Zoo. Salam rahayu. Salam. Wah, ada Dr. Roy juga. Selamat ulang tahun TSTJ Surakarta. Semoga selalu jaya. Terima kasih, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Oke, yang lainnya mungkin bisa langsung join. Oke, Minwa infokan sekali lagi ya, kenapa kita live-nya belum selesai, karena habis ini kita bakalan feeding time sama gajah. Tadi tumpeng buahnya yang diserahkan sama Pep Hotel bakalan kita kasihkan langsung buat satwa di sini, khususnya untuk gajah. Kak Wisdakara, Juruk Solo Zoo, semoga tetap joyo. Oke, terima kasih. Terima kasih doanya dari teman-teman Sobat Juruk dimanapun berada. Amin, kita saling mendoakan semoga pandemi segera berlalu ya. Oke. Mungkin tadi yang dengar sejarahnya dari Pak Wi, ada yang mengalami hal yang sama, atau mungkin orang tuanya dulu yang masih kecil sering-sering main ke Juruk. Nah, bisa tulis-tulis ceritanya ya, biar nanti Minwanya bisa ikut membaca. Oke, mungkin kita bisa langsung jalan yuk sambil nunggu di kandang gajahnya. Wah, itu teman-teman, gunungan buahnya sudah dibawa menuju ke kandang gajah. Oke, wah, halo Dr. Debbie, selamat ulang tahun Solo Zoo, salam lestari juga. Oke. Halo, yang baru bergabung, Minwa share. Oke. Berhenti dulu. Halo semuanya yang baru bergabung, Minwa infokan sekali lagi. Jadi live Instagram kita hari ini yaitu spesial hari ulang tahun Juruk yang ke-45 tahun. Karena kondisinya baru pandemi, jadi kita buat acaranya sesederhana mungkin. Yang penting harapan dan doanya bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Berbeda dengan tahun yang lalu, kalau kita lihat, wah banyak sekali. Jadi hampir sama kayak Pep Hotel tadi ya. Karena hari ini kita ulang tahunnya bareng sama Pep Hotel, jadi ada kolaborasi gitu. Oke. Yang mau tulis-tulis di kolom komentar bisa loh, yuk. Atau yang mau tanya-tanya, ngasih ucapan, titip salam, boleh banget nih. Oke, sambil kita persiapan nunggu acara feeding time dengan gajah. Siapa yang suka makan buah tuh? Buahnya banyak banget kan. Nah, mengingatkan karena kita masih pandemi, jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Wah, buahnya banyak banget kan. Mau makan buah biar sehat. Kak Aprilio, setahun yang lalu magang di Juruk dan pas ulang tahun juga dapat duit 200.000 dari uang yang dibagikan. Wah, selamat. Oke.
Tuh ditanya Pak Wi, ada yang mau tanya nggak tuh? Ada yang cerita Pak tadi. Katanya ada yang ikut apa? Suaranya pemuda. Masuk. Ini Pak Wi nih. Ada yang cerita Pak, ada yang lihat pemindahan Anggoro tadi. Oh iya. Mm-mm. Tahu. Tahu, berarti mungkin usianya sama kayak Pak Wi. Sangat. Iya, tuh kita lihat dulu ya pemindahan gunungan buah. Nih, kita langsung mau feeding time dengan Kak. Nih, ini ada dari kakak-kakak dari Vekotel. Halo Kak, sapa-sapa dulu, sahabat Juruk. Nih siapa nih, ada pertemuan dari Vekotel nih Mbak. Ya. Halo, namanya siapa? Noni. Siapa? Noni. Noni. Kasih ucapan dong Mbak Noni buat Juruk. Selamat ulang tahun buat Juruk. Iya. Semoga semakin sukses. Amin. Nanti udah nggak ada pembatasan, jadi kita bisa bareng-bareng main ke sini. Oke, selamat ulang tahun juga buat Vekotel. Ya, terima kasih. Iya. Oh, wah. Mau lurai. Apa Pak? Ketemu lagi kan. Oh iya kita nyapa Anggoro dulu Pak sebelum feeding time dimulai. Sini Pak. Teman-teman tadi yang diceritain sama Pak Wi. Siapa tadi Pak Wi? Gajah Anggoro ya Pak Wi. Anggoro. Nah nih. Yang perung ya itu bisa dilihat kupingnya tidak ada sebelah. Oh perung itu artinya apa sih Pak? Ya tidak ada kuping. Oh. Telinga kupingnya itu tidak ada. Oh. Oh iya kelihatan tuh yang sebelah kiri nggak ada telinganya. Itu pasti marah kalau dipanggil itu. Oh ternyata hewan pun dia dibully juga marah ya. Dibully ya. Dia nggak punya telinga dipanggil apa Pak? Perung. Ya. Perung. Dia marah apalagi manusia. Wah ilmu juga nih buat teman-teman nih. Nggak boleh membuli temennya ya. Satu aja dibully dia juga marah ini. Ini adalah Kiai Anggoro. Marahnya gimana caranya? Dia pasti telek kotoran-kotorannya itu dilempar-lemparkan. Oke. Nah, ini adalah museum yang ada di TSTJ. Jadi beberapa satwa yang sudah meninggal diawetkan, fungsinya buat pembelajaran ya, Pak ya. Ya. Oke, yuk langsung edukasi. Langsung aja kita join sama yang feeding time. Kak Agus, selamat ulang tahun Juruk Solo Zoo. Sukses selalu, pengen ke sana lagi terakhir tahun 2008 waktu masih kuliah di UNS. Ya, terima kasih Kak Agus. Main-main ke sini nanti kalau pandeminya udah selesai ya. Oke. Ada Kak Suci. Mana Pak? Wah, ini ada Bu Minah nih. Wah, Bu Minah ucapin selamat ulang tahun buat Juruk, Bu. Ya, selamat ulang tahun Taman Juruk. Ya, 45 ya. Iya. Terus harapannya apa Bu? Semoga Semoga lebih baik lagi. Amin. Makin rame. Amin. Ya, Mbak, ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Mina. sama-sama. Nah, Bu Mina itu adalah Kementerian Makanan buat kita. Oke. Nah, ini kita sudah bergabung dengan Dian dan Manohara. Wah, kemarin sebelum ini kita juga live ya sama Dian dan Manohara ya. Nah, kita lagi feeding nih. Jadi tadi gunungan yang sudah dikasih sama Vekotel kita kasihkan ke wah ada Mas Rio juga. Halo Mas Rio. Halo, salam lestari. Salam lestari. Kasih doa dulu Mas buat Juruk Mas. Ya semoga Juruk Solo Zoo semakin maju. Amin. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Kita segera silaturahmi lagi di Juruk Solo Zoo. Amin. 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 Terima kasih Mas Rio. Nah, tuh. Nah, ini tadi gunungan buah yang diberikan sama Vekotel. Ya bisa. Mangga. Nanas juga bisa. Pelan-pelan Mbak, yang kanan Mbak. Yang kanan. Manohara. Mbak sini mau kasih. Ya. Dia langsung diambil, bikin Mbak. Pelan-pelan Mbak nih. Pelan-pelan. Itu. Nih, semoga satwanya sehat, dikasih makan.
Hadap sini, hadap sini, hadap sini. Kalau pepaya nggak doyan? Pepaya ya? Saya agak gede ya, plastiknya di... Jangan dikasih durian. Halo, nah teman-teman yang baru bergabung, kita masih dalam rangkaian hari ulang tahun Juruk ya. Saat ini acara kita adalah feeding time dengan gajah. Harus dipegangin. Kenapa? Oh. Sini ya. Oke. Sudah, wah, di sana udah selesai. Nih. Oh. Tapi ini nggak kelihatan ya. Airnya diambil dulu ya. Oke teman-teman, kita lagi di acara feeding time gajah tadi yang diserahkan sama sahabat-sahabat kita. Coba mau bicara, Mbak. Ya. Oh, bisa. Apa lagi? Udah, Mbak. Sudah? Ya, apa lagi? Yang mana harap? Oh, yang mana merah? Yang merah di sini. Nah. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman live Instagram kita hari ini. Ini adalah acara terakhir dari rangkaian HUT sama sahabat tari Juruk yang ke-45. Ya. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih. Sampai jumpa di ulang tahun berikutnya dan live Instagram berikutnya. Terima kasih. Salam lestari. Iya, ya.